dulu nih. Oh iya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di David by YouTube. Saya sebelum memperkenalkan seseorang yang ada di samping saya hari ini, ceritanya waktu itu ingin merekam album ke-7 Naif. Di album 7 Bidadari ada satu lagu yang membutuhkan salah satu instrumen musik ya, berupa seperti steel gitar atau lead gitar ya namanya itu ya. Itu susahnya minta ampun kita waktu itu nyari seseorang pemain di Indonesia yang bisa memainkan alat musik itu, yang seperti kalau bisa gue bilang kayak di musik-musik country gitu, itu ada kayak itu butuh ada sentuhan permainan kayak gitu tuh. Ternyata gila susah banget waktu itu gue nyari sampai anak-anak sampai lama. Akhirnya suatu saat saya lagi syuting Berpacu Dalam Melodi, berjumpa dengan Bapak Duta Besar New Zealand saat ini. Itu Bapak Tantowi Yahya. Waktu itu dia sebagai bintang tamu di peserta di Berpacu Dalam Melodi, ngobrol-ngobrol. Oh iya, gue baru inget Kang Tantowi kan, Bang Tantowi itu di musik country-nya suka ada yang main tuh. Gue tanya, Mas itu yang main siapa Mas? Akhirnya dia kasih nomornya tuh, nomornya seseorang pemain yang kita butuhkan untuk di album Naif itu, yang akhirnya saya kontak dan namanya adalah Amrus Ramadan, ada di samping saya hari ini. Kita sambut Amrus Ramadan. Hey, Amrus. Siap. Apa kabar? Bye, Gila. bye. Itu panjang ya nyeritain perkenalan gue sama lu. Intronya gue nungguin sampai nungguin intronya sampai deg-degan gitu kan. Tuh gitu ya, waktu itu gue dapet nomor dari beliau, Pak Tantowi Yahya, iya, Pak Dubes New Zealand. Dan Amrus Ramadan sendiri adalah seseorang asli dari Palembang, bukan begitu, Mr. Amrus? Iya, Palembang, Indonesia. Palembang, Indonesia, dan darahnya ini menurun dari kakeknya langsung ya untuk masalah musik-musik. Kita udah, iya, kita langsung ngomongin tentang ini aja, Rus. Yang emang jadi apa ya istilahnya, bisa jadi main lo gitu, yang utama lo. Kan waktu itu kita kita Naif tuh susah banget nyari pemain steel gitar atau lap gitar ya. Nah, gue pengen tahu nih bedanya steel gitar, lap gitar, dan buat kawan-kawan terkasih di sana yang pengen tahu tentang steel gitar atau lap gitar, atau yang kenapa sih susah banget di Indonesia nyari player session yang bisa main kayak gini. Tuh lu ceritain deh, terus gue mesti nanya dari mana ya? Ini alat musiknya apa namanya yang sekarang, yang lu geluti sekarang itu? Iya, nama alat musiknya ini sebenarnya steel gitar. Steel gitar? Steel gitar. Nah, Oke. Steel gitar ini dia punya keturunan-keturunannya nih. Oke, jadi nenek moyangnya steel gitar. Nah, dia ada yang tipenya biasa dibilang lap steel. Lap tuh di pangku. Di bangku. Jadi lap steel gitar. Terus satu lagi ada yang pakai stand. Oh, yang berdiri gini ya? Nah, berdiri. Terus dia ada kakinya gitu, ada kakinya. Floor pedal gitu. Ada pedal-pedalnya. Pedalnya. Nah, itu namanya pedal steel gitar. pedal steel gitar. Lap, steel gitar. ada pedal steel gitar. Ada pedal steel gitar. Nah, satu lagi ada yang tipenya akustik. Jadi kadang-kadang bodinya juga ada resonatornya besar gitu kan. Terus dari besi, ada yang dari kayu. Nah, itu yang biasa disebut dengan dobro. Dobro. Nah, iya, dobro sering dengar, itu termasuk steel gitar. Karena dobro itu ada dua tipe. Ada yang biasa orang kebanyakan main, kayak gitar gitu kan. Necknya standar untuk dipegang gitu. Satu kayak lagi gitar biasa gitu necknya. Kayak gitar biasa. Satu lagi necknya itu ada yang bentuknya agak kotak dan sedikit lebar gitu kan. Emang buat di pangku juga. Jadi tapi namanya masih dobro juga. Dobro, cuma yang tipenya lap gitu ya. Iya. Alright. Jadi
nenek moyangnya steel gitar. Basicnya steel gitar. Ada lap steel gitar. Lap steel gitar. Pedal steel gitar, terus ada dobro gitu. Nah, itu tadi beberapa ininya steel gitar. Nah, kalau lo, Amrus, yang pertama pelajarin itu apa? Ya, dulu sih pertama kali ketemu sama alat ini tuh sebelum pede nyebutnya bahwa ini adalah steel gitar. Dulu orang-orang tua kita lah, atau zaman-zaman nenek dulu, kakek dulu, itu kebanyakan orang-orang dulu tuh bilangnya Hawaiian. Betul. Nah, Hawaiian gitu. Dulu waktu masih kecil cukup dekat lah dengan musik-musik Hawaiian itu di TVRI itu masih dulu sering banget tuh ya, harusnya. Zaman masih ada almarhum Pak Hugeng, Jenderal Hugeng kan. Beliau yang termasuk yang mendedikasikan dirinya untuk di musik Hawaiian, mengembangkan dan sampai ke broadcast ya. Waktu itu kan jadi acara yang rutin ya di TVRI gitu. Halo, terus dari itu? Nah, kenalnya itu karena dulu almarhum kakek itu pemain juga kan, pemain Hawaiian. Kakek almarhum adalah pemain Hawaiian gitar. Ya, boleh disebut nama orang dulu kan bilang Hawaiian. Abdul Manap nama kakek. Kakek Abdul Manap. Almarhum kakek namanya Abdul Manap. Itu pemain steel gitar. Pemain steel gitar. Kebetulan almarhum tuh beliau punya band keroncong Hawaiian gitu kan. Jadi waktu masih kecil banget dari SD gitu udah familiar tuh bunyi-bunyian yang musik-musik Hawaii gitu kan, terus keroncong gitu dari almarhum gitu. Terus sampai akhirnya ngelihat nih, wah ini binatang apa nih dimainin nih kan, karena bunyinya asoy gitu ya, bunyinya asoy gitu, terus maininnya harus. Itu umur berapa waktu lu lihat pertama? Dari SD gue udah itu ngelihat alat itu. Iya. Mau gue suka mau enggak, pokoknya gue terpaksa melihat barang itu. Terpesona tuh lo lihat itu. Terus yang maininnya almarhum kakek kan. Sampai akhirnya baru curi-curi pandang aja. Gimana lagunya curi-curi? Curi-curi pandang. Jadi bunyinya asoy, terus maininnya harus G-boy ternyata gitu kan si instrumen ini. Mobil balap, Bang. Jadi agak-agak nyerempet ke band apa ini sebenarnya. Itu first impression lo sama alat yang punya kakek lo itu. Yang orang-orang lama bilang Hawaiian itu gitar. Hawaiian gitar lah. Hawaiian apa ya gitu lah. Hawaiian itu kan. Yang sebenarnya adalah steel gitar. Sebenarnya steel gitar. Jadi Hawaiian itu kalau boleh kita kasih tahu nih ke teman-teman di sana, teman-teman terkasih, itu jadi jatuhnya kayak jenis musik sebenarnya sih Hawaiian, karena kan genre musik. Kalau ada blues, ada keroncong, ada apa misalnya gitu, ada musik Hawaiian. Nah, di dalam musik Hawaiian itu ada alat-alat yang memang mendukung nuansa Hawaii. Itu salah satunya adalah steel gitar. Esensial banget soalnya musik Hawaiian itu dengan, yaitu kenapa lagu Naif yang butuh steel gitar, emang waktu itu kita membayangkannya nuansa Hawaiian di pantai. Jadi kita butuh banget nih elemen steel gitar ini. Susahnya minta ampun nyari terus. Kenapa ini yang jadi problem di Indonesia itu? Ya misalnya tadi Amrus bilang almarhum kakek gitu kan pertama kali. Dan ya terus hingga akhirnya lu mendalami ini dari kakek, terus gimana ceritanya lagi dong? Jadi ini sebenarnya PR juga sih. Gue ngerasa bahwa ini jadi PR gede juga, bahwa ternyata Indonesia sekarang jarang banget kekurangan pemain steel gitar. Padahal dulu di era tahun 70-an, 80-an. Sebelum lagi ya. Sebelum 60s. Dia sebelum tahun 50-an itu, 50-60 itu. Alat itu sangat populer. Dan anak-anak mudanya itu pada muda zaman itu dan emang musiknya emang mendukung juga, scene musiknya saat itu populer dengan musik itu mungkin. Jadi banyak anak muda yang bisa memainkan. Sehingga ya saat itu populer. Begitu tidak populer kan kayak nggak
anak mudanya kayak pada nggak mendigging itu ya. Mungkin juga gitu karena persepsi anak-anak sekarang musik tua mungkin ya dianggapnya. Iya, tua banget mungkin, soundnya vintage banget, karena emang vintage banget. Dan tapi memang kita nggak bisa memaksakan bohong ya, bahwa gapnya juga terlalu jauh. Jadi waktu era kakeknya misalnya tadi, era almarhum gitu kan, atau yang sebelumnya, bahwa banyak anak-anak muda di era itu yang familiar dengan instrumen namanya steel guitar ini. Terus kemudian sampai ke acara yang ditayangkan oleh TVRI, di zaman-zaman itu. Terus kemudian terjadi sesuatu dengan almarhum Jenderal Hugeng yang akhirnya acaranya juga di stop, tidak ada lagi gitu, ditiadakan. Nah, sejak kejadian itu jadi nggak ada yang bergulir lagi nih kan, kayak lebih nggak familiar lagi gitu dengan trennya tapi menurun. Mungkin kalau di luarnya kan masih sangat umum gitu ya. Di luar banyak sih, di luar. Iya, misalnya kita sebut di Amerika atau di Hawaii sendiri, atau Amerika lah, musik country gitu kan wajib juga tuh alat musik itu, berarti kan masih terus bergulir dengan alat musik ini. Yang jadi problem kan, ya gue ngerasain sendiri betapa kesulitannya untuk mencari pemain ini gitu, steel guitar ini gitu. Dan akhirnya gue rezekinya ketemu lo, Rus. Alhamdulillah. Harus ketemu untuk ngisi akhirnya di satu lagu ya, Rus? Satu lagu. Kita pernah manggung juga ya sama Naif di pas launching album itu. Amrus juga perform, dan emang dengan Amrus ngisi di satu lagu judulnya Sayang Disayang ya. Sayang Disayang itu udah langsung udah kelar deh, udah maksudnya ini yang kita cari nih selama ini. Aduh, susah. Akhirnya nemu juga yang sound kita butuhkan gitu, dengan isiannya Amrus. Kita seneng banget gitu. Gue pribadi juga akhirnya nemu juga pemain yang bisa main, dan ternyata masih muda men gitu. Kebanyakan kan ya ada banyak udah tua-tua sekali gitu. Kita untuk memintanya aja agak susah gitu untuk bisa ngajak rekamannya atau gimana. Ternyata ya ada yang available dan mainnya soulnya dapat menurut gue ya gitu terus. Nah lu PR kan tadi, lu gimana nih untuk teman-teman di sono nih untuk biar sebenarnya berangkat dari gini, kayaknya gue harus cerita dulu silakan. Harus ada yang disampaikan nih supaya teman-teman semua, terutama musisi juga sih ya, bahwa Indonesia tuh dulu punya pemain steel gitar yang sangat terkenal, terus mendunia, the best-nya dunia. Terus masuk Hall of Fame Amerika gitu. What? Serius loh? Serius. Wah, ini informasi baru. Cuma nggak banyak yang, ya maksudnya karena memang trennya itu tadi udah nggak di situ. Boleh sebutin namanya nggak? Almarhum George De Freitas. Gue pernah denger sih. Nah, jadi George De Freitas ini, apakah masih ada saudara sama Harry De Freitas? Satu marga. George De Freitas. Gimana tuh? Gimana ceritanya dia bisa mengusik nih, menggelitik nama De Freitas yang belakang ini. Bapak jadi George De Freitas ya. Dulu waktu gue, nah ini gara-gara karena gue nempel banget sama almarhum kakek nih. Karena memang termasuk yang tertinggal. Jadi waktu zaman SMP gitu, saudara-saudara sepupu teman inilah yang satu keluarga tuh semua udah main di pensi segala macam kan. Ya zaman-zaman ngeband. Sedangkan gue belum bisa main alat musik sama sekali. Sama sekali kan. Jadi tiba-tiba ada momen di mana gue cuma main gitar ngasal gitu, terus almarhum kakek itu jadi nyamperin, kayaknya kasihan banget nih bocah gitu kan. Dia sangat tertinggal mungkin dari kacamata. Gini deh, digambarin deh chord gitu kan, chord gitar. Nah, terus akhirnya gue nempel belajar sama beliau kan. Nah, gara-gara belajar sama beliau kan jadi akhirnya gue kenal deket tuh dengan musik Hawaiian itu, keroncong itu kan. Influencer dari kakek ya. Setelah mempelajari semua instrumen, ya gue bersyukur pernah mengalami itu. Belajar semua instrumen keroncong, termasuk bunyi-bunyian yang mendukung musik Hawaiian itu. Sampai akhirnya ketemu dengan steel gitar itu. Kakek belum ngajarin tuh ya? Belum ngajarin, belum dikasih pegang juga. Belum kasih pegang. Belum dikasih pegang, cuma karena memang penasaran juga nih gue. Ini gimana sih sebenarnya cara mainnya gitu? Kok bisa bunyinya gini? Cobain sampai akhirnya sesi 2
rasa kasihan tadi berlanjut gitu. Ini kayaknya bocah harus diajarin juga. Diarahkan lagi. Akhirnya kasih buku. Terserah pilih mau tuningnya yang gimana, karena ternyata tuningnya banyak pilihan. Macam-macam ya. Pilihan. Nah, akhirnya belajar dari situ. Dikasih tahu juga plus referensi. Nah, referensi ini yang akhirnya itu kayak obat banget tuh. Waktu dikasih terus yang kan lingkungan saudara-saudara yang seumuran sebaya kan udah mainnya nggak pop umum lah. Guns N' Roses, Bon Jovi, Ugly Kid Joe yang itu. What hits lah gitu. Iya. Tiba-tiba gue dengerin keroncong, gue harus pelajarin dan ngulik. Mus Mulyadi misalnya kan. Atau Hetty Koes Endang yang waktu itu udah ngeluarin keroncong pop gitu, atau Waljina gitu kan. Itu yang malah referensi dikasih kakek untuk gue dengerin. Keroncong kakeknya. Kan? Plus yang Hawaiian tadi. Nah, begitu dikasih kaset referensi lagu-lagu Hawaii, itu ditemukanlah nama George the Freitas itu di satu kaset itu. Dominan ternyata nama ini. Karena banyak kaset yang ini George the Freitas dengerin. Ini George the Freitas dengerin. Sampai akhirnya gue dengerin gitu kan. Dan nih orang main kayak main gitar gitu, lincah banget, terus chordnya bisa miring-miring gitu kan. Kayak ini sakti nih beliau ini kan. Lu ngerasa itu pas lu denger itu padahal ya? Gue awam nih, baru belajar. Main gitar juga baru bisa. SD tuh ya? Oh, SMP. SMP. Terus, wah George the Freitas. Sampai akhirnya pelajari cara main ininya, wah pasti ngulik gitu. Ini kayaknya tuningnya beda deh. Gue nggak bisa sejago dia gitu. Waktu itu kan gue ngerasa. Akhirnya cari tuning sendiri lah, yang paling gampang dan mendekati gitar gitu kan. Terus nyobain, yang penting bisa aja dulu. Nah, udah bisa, terus akhirnya disuruh main sama. Udah dikasih dong band. Berarti sama kakek tadi. Itu momen karena udah. Lah, tadi lu tuning itu masih pakai gitar sendiri, gitar enggak, biasa? Udah pakai steel gitarnya. Udah pakai steel almarhum. Iya, jadi almarhum itu punya yang 8 senar Fender ya. Fender tahun 60-an. Dia pakai stand itu. Pakai stand itu, Pakai stand. Jadi nyobain alatnya beliau, terus habis itu belajar. Nah, jadi kenal deh sama instrumen tuh kan, terus deket gitu kan. Ini kayaknya instrumen ini seru deh. Karena gue kan sebelumnya pernah belajar alat-alat keroncong juga. Nyobain flute, nyobain biola. Tapi begitu ketemu dengan yang ukulele, ini kayaknya ya ukulele pasti tuh. Tapi begitu ketemu yang satu ini kayaknya gue berjodoh gitu. Jadi that's my thing gitu ya. Betah banget tuh mainin alat itu lama-lama gitu kan. Sampai akhirnya main udah mulai bisa, udah ngerasa wah gue bisa nih ngulik nih. George the Freitas tadi kan 1-2 lagu. Tapi beberapa lagu kayaknya aduh berat banget nih karena mainnya beliau sakti banget gitu kan. Dan nama ini sebenarnya waktu itu gue cuma kenal sebagai referensi dikasih sama almarhum kakek. Tapi tiba-tiba sekian puluh tahun kemudian gue mengakui bahwa dia adalah the best-nya dunia di era itu gitu. Ternyata dia the best-nya dunia. World class ya. Iya, dan masuk Hall of Fame kan, masuk orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh iya. Jadi musisi kita nggak banyak kenal dengan hal ini. Gue juga baru tahu. Ya itu tuh. Iya, saking nggak umumnya alat ini di kalangan apalagi generasi sekarang gitu. Sekarang. Menurut gue susah. Iya. Yang misalnya nih anak-anak di luar sana gitu, Bang, pertama yang pengen biar gue ada interest nih Bang, tapi apa nih pertama yang mesti gue inin? Alat kah? Atau alat katanya mahalnya minta ampun nih gitu. Bener? Kalau lap steel aja sih sebenarnya di Indonesia udah bisa bikin sih kalau lap steel. Ada Indonesia. Kita sebenarnya bisa bikin. Itu termasuk sebenarnya lebih sederhana daripada gitar kalau pembuatannya. Lap steel ya. Lap steel. Bukan yang steel yang pedal steel. Bukan yang pedal steel. Pedal steel pun baru masih ada yang produksi kan. Kalau pedal steel itu cukup rumit sih, dia punya sistem di bawahnya yang nyambung ke floor pedal di bawah buat kaki. Iya, buat kayak bending gitu kan. Nah, berarti untuk beginner. Mendingan apa dulu gitu? Yang pasti sih kalau memang nggak punya lap steel sebenarnya pakai gitar terus ditinggiin tuh bridge sama nutnya itu kan sebenarnya
asal jarak senar Jaraknya dari jadi tinggi gitu. Jadi tinggi. Nah, terus tapi memang harus punya slide barnya atau besi Ini slide slide-nya. barnya kayak gini nih. Nah, si besi ini dia kan solid nih, Bang. Ya. Solid, terus Berat beratnya lumayan. Dan yang pertama kali itu memang kita harus latihan kenyamanan memegang si slide bar ini. Kiri ya? Kiri. Kalau yang misalnya kanan kalau kidal yang, atau kalau yang nggak gitu. Nah, jadi dia cara benar-benar, megang ininya dulu nih ya. Oke. harus lentur dan kalau misalnya kita mau ngasih kayak vibra gitu ya ke note yang kita mainin tuh, kalau bisa ininya nggak main, tapi ininya harus lentur. Oh, ininya yang Iya, lentur. lentur. Jadi Lu bisa pergelangannya coba harus dulu lentur. berarti kalau di rumah nggak harus punya yang spesifik steel gitar dulu atau Iya. lap gitar. Gitar biasa pun di rumah mau coba, tapi Nah, kalau nyari ininya- gininya dulu nah, deh. Kalau ininya memang harus pesen sih dari luar slide Tukang bar. besi sini nggak bisa mesen gini. Bang, Bisa juga, tapi kayaknya beda ini ukurannya jadi ya. kasar ntar hasilnya. Kan biasanya kalau yang baru-baru belajar nih pakai botol, Iya. pakai apa itu ya, kaca nih itu. Nah. Itu sebenarnya basic ya, basic apa yang bukan basic ini. Iya. Basic slide, lah, Slide, basic biasanya slide. Beda lagi nih, Beda. ini beda lagi. Ini, ini coba lu jelasin. Kalau slide sama steel gitar kan disiplinnya beda. Beda Sebenarnya disiplin. Kalau lu mau emang bener-bener ini apa mencoba yang ini Iya. sesuatu yang jarang nih di Indonesia steel gitu. gitar ini. Jadi slide barnya ini sebenarnya ini saya pakai yang serinya Robert Randolph kan. itu Robert ada. Randolph, you know Robert that? Randolph. Jadi dia musisi blues rock dari Legend ya? Amerika, masih muda sih. Oh, masih muda? Umuran kita juga lah. Wah, anjir. Iya. Salah gua. Kayaknya kesannya, wah, Dia- Robert Randolph. blues legend gimana? Tapi Masih muda dia juga. pemain pedal steel, terus nah dia pakai slide barnya kayak ini. Jadi dia mengcombine antara permainan lap steel yang memang banyak pergerakan tangan sama pedal steel yang harus Main iya, kaki main juga. kaki juga sama knee kan, dengkul gitu kan. Oh, dengkulnya Karena gini. dia ada Oh, gini-gini pedal ya? steelnya, pedal steel kan ada oke. gitu. Nah, cuma slide barnya ini seri dia salah satu yang cukup nyaman kalau misalnya dipakai untuk pemula karena bentuknya juga cukup ergonomis. Jadi iya, nempel gitu terus bisa Dulu dijepit. awal lo pakai ginian atau ini baru-baru nih? Dulu gue kebagian punya Kakek deh misalnya, almarhum dari kakek, bentuknya hampir sama, cuma lebih lebar lagi Oh, ke lebih bawah, lebar. tapi lebih tipis. Oke. Keluaran Fender original tahun 60 gitu kan, Oke. warnanya gold gitu, gue ingat banget. keren, gold. Dan hilang. Aduh. Jadi sedih gue. Itu gue inget banget, jadi kalau megang tuh udah nempel ya. Mereka pasti kasih space kayak lekukan gitu kan di bodi tengahnya tuh supaya jari kita bisa jepit gitu kan. Jempol sama jari tengahnya. Kira-kira gitu. Nah ini pertama tuh memang harus punya kenyamanan dalam memegang slide bar ini. Oke. Kan namanya. Habis itu Lo biasain dulu deh. Iya. Nyaman dulu deh sama giniannya nanti dulu deh. cobain sama gitar gitu kan. Sampai nemu. Sampai nemu posisi supaya pitch-nya tuh nggak jauh-jauh banget kan, karena mainnya kan susah tuh karena kita susah nggak emang fretless kan. Pitch itu tuh yang PR-nya gitu. Menjaga Terus, supaya dia tetap di pitch itu kan. Nah setelah nyaman nih megang ini, terus kemudian latihan tangan kanannya, karena kita sistem mainnya kan Metik nggak ya? kayak main gitar nggak yang gejreng. nggak genjreng. Gejreng nih. Terus gimana? Jadi PR ini banget tuh. finger pick-nya harus benar-benar tight ya, jadi harus kuat, harus rapi, harus tahu kapan Metiknya ya? Iya, Metiknya. Kalau yang biasa main gitar Tapi klasik bisa kan dijreng weng itu emang ada kan Iya, dijreng itu. Bisa. Tapi mostly emang main Iya, basicnya tetap harus basicnya metiknya ini finger harus pick-nya harus pick-nya. kuat. Nah, Wow. harus kuat. Sisanya, nah habis itu latihan sering-sering aja sih. Nah, cuma basicnya itu sih kalau Buat kata gue. pemula tuh wejangan dari Mas Amrus tuh. Nah, kan tadi gue tanya tuh alat-alatnya katanya harganya nggak asik nih. Emang gimana tuh? Enggak juga sih. Nggak, tapi kan Enggak juga kata lu tadi ada yang lokal juga ternyata bikin Iya. lokal. Cuma emang Ah. kayak yang stand Kalau nggak ada stand, itu emang lumayan pedal ya. steel ya, pedal steel gitar itu
Asia yang baru bisa bikin tuh Jepang, dan keren ya maksudnya. Yes. Jepang sih. Jepang, Mereka punya produk mereknya Excel gitu kan. Oh, Jepang tadi Excel, merek Excel, Excel tuh lo pakai itu? enggak sih, cuma gue punya kenalan kebetulan waktu main Pedal. di sana kan, waktu main kebetulan alhamdulillah dapat kesempatan main di sana di Jepang. Blumut ya apa waktu itu, tempat yang cukup inilah main blues sih waktu itu, kita main bluesan di sana, festival blues gitu. Terus gue ada tamu gitu kan, sengaja anak muda itu datang, terus dia bilang pakai bahasa hutan sana kan. Iya. Jadi gue pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa hutan sana. Yang nggak nyam. Roaming no. Iya, intinya, bro, gue sengaja datang nih buat nonton lo, dia bilang gitu. Wih. Gue follow IG lo nih. Asik. Terus gitu kan, kenalan tuh. Gue main juga, dia bilang gitu. Nah, main, dia pakai Excel tuh kan. Oh, dia pemain pakai Dia pemain pedal steel. Awalnya lap steel juga, dia punya lap steel juga, terus dia main pedal steel juga. Nah, salah satu yang membuat anak muda bisa kenal dan cepat dapat akses alat itu kan karena memang negaranya memproduksi itu. Nah, jadi setelah gue baca nih, mappingnya tuh Jepang tuh memang banyak pemain itu karena mereka memproduksi alat itu. Jepang lumayan ya, iya, pemain steel gitar ini. Banyak, karena kayak di Filipina tuh enggak, itu lebih sedikit dari kita. Oh iya? Di Filipina juga udah punah tuh. Dulu ada 1-2 gue sempet tahu namanya, dengar itu, pemain lama juga sih di udah senior. Singapura juga ada di salah satu band country terkenal. Berarti lu tahu dong apa? Lu mapping kan berarti? Iya, gue seberapa banyak sih pemain-pemain kayak gue gitu. Kalau Asia itu paling yang cukup banyak tuh misalnya Indonesia. Ada di Indonesia. Lumayan lah ya. Lumayan ya sebenarnya, tapi itu aja udah susah banget terus. Itu dia. Jepang lumayan. Karena produksi tadi. Iya, karena ada produksi alat di sana. Australia cukup banyak. Australia cukup banyak. Gitu. Karena musik country ya, di sana sangat populer kan. Oh iya. Nah, salah satu yang gue lihat sih harus di jembatan itu supaya nyampe ke anak muda. Apa tuh? Akhirnya gue ngulik juga nih ya dari pemain-pemain steel gitar luar nih. Ya. Mereka ada yang mengaplikasikan hal ini kan ke musik yang udah macam-macam gitu. Up to date ya, musik up to date sekarang. Main rock, main reggae, main blues gitu kan. Iya, udah masukin aja deh tuh. Iya, nah kebetulan juga dekat dengan komunitas blues di Bandung gitu kan. Saya suka main sama ada band namanya Blues Libre, di situ ada legend harmonika Indonesia Babe Hari Pocang di situ. Nah, di situ kita blues-bluesan tapi saya tetap pakai instrumen steel gitar gitu. Nah, itu juga yang akhirnya anak-anak muda jadi yang kalau misalnya lagi nonton blues-bluesan nih, nggak mesti harus nonton musik Hawaii kan. Mereka tahu, oh ternyata steel gitar keren juga ya buat musik-musik. Masuk banget. Blues-bluesan gitu kan. Ya itu juga. Ya dobro kan, mostly dobro ngeblues kan pakai dobro kan, banyak gitu. Iya. Dan itu salah satu yang gue lihat sih harus dilakukan itu untuk biar masuk ya ke anak muda. Bisa dibilang milenial lah. Iya, gitu. Milenial. Terus habis itu ya main pedal steel itu tadi. Yang kelihatannya country banget gitu kan. Tapi akhirnya gue pakai juga di blues tuh kan. Main sama anak-anak muda lah, kolaborasi apa segala macam, sama band rock, sama jazz, sama apa gitu kan. By the way, kalau kayak anak mudanya, apa kalau udah melakukan tutorial ataupun mengajarkan ke mereka? Nah, ini nih PR-nya nih. Ada nih misalnya, wah ada yang interest gitu dan punya talent atau apa, akhirnya berguru ke lo gitu. Ya, sebenarnya yang interest itu ada beberapa sih, Bang. Anak muda yang juga gue cukup kenal gitu kan. Ada yang kayak dulu gue juga sempat agak kaget gitu karena di DM dan tapi ketertarikannya jatuhnya ada yang ke slide kan. Slide. Lebih ke slide gitar. Salah satunya gue pernah dikontak sama Balawan gitu. Wow. Terus dia pengen belajar slide gitu kan. Oh pengen? Ya, dia udah jago aja, pengen belajar sama lo malah gitu. Mengenal bahwa dia ini
sebenarnya gimana sih nuansanya, bunyinya kok gini kan, terus teknik mainnya gitu kan. Malah ini nyoba nanya ke lo karena gitu. beliau kan memang explore ya orangnya. Belajar harmonika, belajar apa gitu kan. Nah, itu. Terus akhirnya juga ya gue bersyukur banget kebagian sempat ngisi di Eva Celia tuh kan. Oke, putrinya iya, Indra Lesmana yang buat gue tuh, wah ini musiknya kan berat dan jazz lu gitu. sempet masuk Gue ngisi dikontak terus ngisi di satu lagu dia yang gue juga PR tuh ngisinya waktu itu kan, karena dan lagunya nuansanya beda banget. Iya, progresi chordnya yang nggak biasa gitu sama. Tapi dari situ justru kita bisa ya karena kita cross itu kan genre itu. Jadi akhirnya orang-orang jazz ada beberapa yang tahu gitu. Atau misalnya kita main blues, banyak orang blues jadi akhirnya tahu gitu. Ya lu main ke semua scene berarti. Iya, harus melakukan itu akhirnya. Itu salah satu yang gue lakukan. Sampai akhirnya ada yang interest dan pengen belajar juga, tapi belum punya alatnya. Nah, salah satu kendalanya tuh di situ kan. Selain itu juga Tapi lu arahin dong untuk. Iya. Misalnya kalau yang lokal atau apa gitu kan udah kata lu tadi untuk bisa belajar awal. Sebenarnya custom misalnya kita bikin di Indonesia bisa sih lap steel gitu kan. Kayak yang lu pakai ini sebenarnya custom apa gimana sih? Ini yang bulukan ini keren ya. Dan jadi ini apa nih termasuk? Nah, ini sebenarnya gue harus cerita juga nih. Dulu sebenarnya bentuk raut wajahnya nggak begini nih Bang sebenarnya. Jadi dulu dia masih bentuk aslinya nggak gini. Kalau bentuk bodinya begini. Bentuk bodinya begini. Cuma dulu semua kelengkapan inilah, elektriknya segala macam itu bridge masih original. Sorry, ini tua. Ini tua. Ini lap steel gitar. Lap steel gitar tahun berapa? Ini tuh Rickenbacker tahun. Oh, Rickenbacker. Rickenbacker tahun. Mana tulisannya Rickenbacker? Ya, ini udah lenyap dari sini. Dia ngeluarin juga ya? Rickenbacker cukup legend sih, dan dia yang ternyata termasuk legend di dalam memproduksi kayak gini. Sebelum gitar elektrik keluar tuh sebenarnya lap steel dulu yang keluar. Produksinya dia si Rickenbacker ini lap steel. Jadi tapi sekarang lebih populer orang mainin bassnya ya. Ya, karena soundnya juga asik juga sih. Iya. Nah, ini aslinya Rickenbacker tahun 35. Tua banget. Banget. Harusnya potensinya harusnya 2 ada di sini. Ini udah nyoloknya masih dari sini nih nyoloknya. Udah lu renovasi ya berarti? Nah, atau terus gimana? Dulu sebenarnya ini punya almarhum kakek. Jadi beliau ini wasiat dari kakek nih. Kakek Abdul Manap punya namanya lap steel. Terus almarhum pernah cerita ke saya bahwa ini beliau dapat tuh, mudah-mudahan cerita bener ini bener ya. Beliau dapat dari temannya yang mengajarkan main steel gitar. Jadi belajar, habis itu dikasih. Nih, gue kasih ke kakeknya. Ini. Itu di tahun-tahun zaman perang lah ya. Karena mereka kan ketemunya tuh kenalnya tuh di divisi kesenian pemuda pejuang gitu kan. Era itu kan. Di mana tuh? Di Palembang. Di Palembang. Nah, terus waktu masih komplit nih gue pernah ngerasain mainnya waktu SMP itu megang-megang gitu kan, terus nyobain gitu. Nah, habis itu gue beres SMA terus sekolah lah ya, keluar dari Palembang ke Bandung. Ini ditinggal entah yang megang siapa gitu kan. Dan ternyata tidak terurus. Suatu waktu gue inget lagi kan alat ini. Gimana sih? Habis itu lo sempet kuliah di Bandung dulu? Iya. Habis itu gue ngontak ke saudara gue. Masih ada nggak sih ini barangnya? Coba cariin deh. Pas dicari gitu ditemukan dalam keadaan kerendam banjir nih segini. Terus semua onderdilnya udah nggak ada, jadi kayu doang. Jadi kayu yang kondisinya ya begini. Keren nih. Udah ini terus lapisan-lapisannya udah terpisah gitu kan, ngangkat gitu. Necknya gimana necknya? Necknya aman maksudnya? Necknya masih aman. Jadi ini kerendam segini ya? Iya, kerendam. Jadi tapi warnanya gitu, warna aslinya apa kalau boleh tahu dulu? Putih apa gimana tuh? Kayaknya putih sih. Ya? Gue inget ini kalau gini-gini lo tambahin berarti kayak dapat body doang, habis body itu doang, ya? Terus gue dengan sedih gitu kan ngebangunnya,
dimulai dengan ngelem dulu nih, dilem dulu semua yang reketin dulu, supaya jangan coplok kayunya. Habis itu elektrik pasang, ini beli lagi, gua pasangin ini kan, pick guard segala macam, dryernya juga dipasangin. Ini, kayak itunya. Iya, bridge, pesen lah di eBay juga ada yang. Jadi body doang nih tadinya. Body doang. Ini dicakepin lagi dan nih. Gue sedihnya tuh karena memang dulu gue pernah megang ini dalam kondisi dia cakep, masih asli dan ada gitu. Nah, habis itu gue minta tolong teman gitu, ada yang kebetulan dia pulang ke Palembang, terus, bro bawain dong, titip gitu kan. Nah, habis itu dia bawain ke Bandung. Terus kita bangun bareng. Kebetulan dia juga yang jadi teknisi gua selama ini gitu untuk urusannya elektronik segala macam. Dia yang renovasi. Dia yang bantu untuk elektriknya. Terus yang lainnya gue pasang-pasang gitu kan. Terus habis itu gue cobain main blues-bluesan gitu deh. Karena lap steel tuh paling enak kalau nggak Hawaiian atau mainnya blues gitu kan. Tiba-tiba postingan IG gue itu ada yang like gitu kan. Gue bikin video gitu pakai steel gitar, dan yang nge-like itu ternyata Pak Ndoro itu. Pak Ndoro tahu siapa? Sandi Sondoro. Jadi Andi. Dia nge-like tuh. Dia mah nge-like apa aja, cewek juga di-like-in mulu. Gua seringnya sih ngeliat yang nge-like-in cewek tuh, foto-foto. Tumben lu nge-like-in fotonya dia. Nah. Jadi Pak Ndoro ini kan, Bang Sandi ini orangnya kan eksplor nih. Tiba-tiba gue lihat, gue video gue ada yang dilihat nih pasti kalau udah di like gitu kan. Terus dia nge-DM gitu, bro gue minta nomor lo harus main sama gue nih. Asik. Terus abis itu ketemu, terus jamming gitu. Terus dicoba gitu kan, main 1 kali 2 kali, abis itu ternyata oke nih masuk nih. Gue juga nggak nyangka itu, maksudnya kebiasa main blues. Itu sebelum sama Bang Tantowi? Sama Tantowi udah lama. Duluan dong, berarti sama Tantowi duluan. Iya, sama Pak Dubes tuh cukup lama, dari zaman Country Road TVRI tahun 2006 gitu deh gue gabung sama Bang Tantowi itu. Tapi nggak pakai lap steel. Oke. Pakai apa dulu seringnya? Waktu itu pakai alat, pertama-tama tuh pakai alatnya dari almarhum yang Fender itu kan. Yang steel, yang ada stand-nya. Oke. Terus habis itu berlanjut ya punya pedal steel yang oke lah ya. Oke. Yang cukup ini. Yang standar bener lah. Iya. Cuma kalau nyambung cerita si alat ini sampai akhirnya sama si Sandoro tadi. Gue main sama Pak Ndoro nih ternyata pakai ini terus sampai sekarang gitu. Jadi nggak tahu juga sih gue. Lebih kompatibel gitu ya. Lebih enak loh pakainya. Lebih enak, dan ternyata bunyi-bunyian yang gue mainin pakai ini lap steel ini beda ya. Itu masuk di telinganya beliau gitu kan. Jadi ya harusnya di lo dulu dong. Masuk sama musiknya gitu. Masuk. Gue juga. Ya maksudnya kalau gue dibedain tadi yang lap steel biasa dengan ini sound itu beda ya? Iya. Atau orang bisa bedain nggak sih? Gitu? Kalau pedal steel tuh dia lebih ke karakternya crying soundnya itu ya. Dan Nashville banget soundnya tuh, Nashville banget. Karena kan pengembangannya tuh lap steel yang dibawa ke Amerika kan. Terus dikembangkan di Nashville kan. Jadi soundnya punya sono banget gitu ya? Sana banget. Jadi banget. Memang kalau ini, kalau ini selain dia basicnya Hawaiian itu tadi, ternyata dibawa blues gitu kan, terus nyerempet ke soul music itu masih masuk juga. Jadi gue pernah ngerasain gitu kan di stage itu main sama seorang Sandi Sondoro, terus tapi gue mainnya simple aja gitu, kasih note blues dikit, terus kasih yang manis gitu, ternyata masuk oke gitu. Ya gue sebenarnya sih jujur aja di luar dugaan. Waktu sama Naif pakai ini apa yang mana sih waktu itu? Waktu sama Naif itu lo pakai yang mana sih? Waktu kita record lagu Sayang Disayang itu pakai gue punya ada pedal steel. Sobat pedal steel Sobat. Iya gue baru keluaran tahun 70. Student model itu yang paling simple. Agak kecil ya? Iya. Nggak terlalu gede banget gitu ya? Warnanya coklat, agak inilah ya. Kusam gitu kan. Bukan ini ya waktu bukan itu? Bukan ini. Cuma pas kita live
pakai ini. Gue pakai ini. Karena kayaknya lu lebih ringkas kalau live pakai ini ya. Iya, dan bisa mainnya. Dan lu bisa explore juga. Iya, pakai. Bisa pakai berdiri, bisa berdiri ya. Bisa berdiri. Nggak gitu harus duduk gitu. Iya. Oke. Itu jadi lebih seru aja sih buat di band di stage gitu kan, terus pakai bisa pakai berdiri mobile gitu di stage itu asik. Lu kan ya tadi sama kalau bisa dibilang udah banyak musisi nih yang kerjasama sama lo. Misalnya pertama musisi Alhamdulillah. Tantowi ya misalnya. Pertama kali itu ya, dan Pak Dubes juga yang cukup banyak membuka pintu buat saya sih. Oke. Siapa lagi? Salah satunya jadi Naif. kita Naif, Sandi terus Sonoro, tadi Eva Celia. Ya banyak lah yang lain juga. Nah kalau kayak Eva itu saya dikontak sama Demas drum. Kalau siapa? Nah, yang kontak untuk itu kan, karena dia MD-nya kan, music director-nya. Terus sama Glenn juga almarhum. Almarhum Glenn. Ngisi juga di albumnya Glenn. Gue ada ngisi proyeknya dia satu, terus main live 2 kali tuh sama Glenn di konsernya almarhum. Gue seneng banget waktu almarhum kan, karena memang dari Ambon kan, terus dekat sekali dengan ini semuanya. Banyak yang gue denger ya, misalnya kayak kakeknya Rido Sleng masih seorang pemain. Pemain steel gitar juga kalau nggak salah. Iya, atau omnya ya, lupa gue. Masih masih saudaranya Opa Bingley Wakabesi kan. Di Ambon kan. Itu satu generasi dengan kakek George the Fretes. Alright. Jadi kalau George masih hidup itu sama tuh umurnya ya 90-an gitu kan sekarang. Gitu ya. Umur 95 ya sekarang. Mungkin deh. Iya. Aku pernah lihat soalnya Rido Sleng pernah posting tentang kakeknya itu. Wah, gue pengen juga waktu itu sempet pengen pakai. Wah, pengen gimana ya. Waktu itu belum ketemu lo tuh. Gue ngeliat omnya apa kakeknya Rido gitu lah. Opa Bing. Cuma gimana mesti rekamannya, gue mikir apa ya kita yang ke Ambon, gue mikir susah juga. Akhirnya ketemu lo gitu. Itu juga salah satu idola gue juga tuh bang. Sampai akhirnya ketemu tuh waktu itu. Ketemu pernah? Almarhum Glenn bikin acara tribute buat almarhum Pak Hugeng. Terus mendatangkan semua musisi Hawaiian yang pernah terlibat di TVRI tahun-tahun itu kan. Opa Bing juga diundang. Gitu. Terus gue diminta main juga di situ ketemu sih. Gue bersyukur banget, banget. Nah, bisa itu. Nah, ya, kalau sekarang nih, ya berapa yang lu kenal di Indonesia? Pemain kayak lo? Oke. Sebenarnya ada beberapa. Harus ada komunitinya dong, gitu. Iya. Harusnya. Tadinya tuh sempat beberapa tahun yang lalu kepikiran untuk bikin semacam pergerakannya Indonesia slide apalah yang tapi nggak cuma tekniknya steel gitar, tapi yang suka slide juga pengen satuin di situ gitu kan. Biar ketemu deh tuh di situ. Karena memang cukup jarang sih bang sampai sekarang. Kalau beberapa teman ada yang main juga kayak Michael Felicianus, dia main folk ya, nyanyi juga terus main. Cuma kalau yang pro banget terus menghususkan niche. Maksudnya emang beneran main di steel gitar atau misalnya pedal steel gitar. Indonesia, terutama pedal steel gitar tuh Indonesia boleh dibilang belum ada ya. Kalau yang pro sayangnya tuh sayangnya nggak ada lagi nih, belum regenerate ya istilahnya. Iya. Coba yang mungkin yang pada nonton hari ini kamu digging sendiri gitu, ternyata ya soalnya dibutuhkan loh gitu ya, banyak yang membutuhkan sebenarnya gitu. Harusnya tetap familiar seperti dulu harusnya sih dengan di meskipun ini bukan alat musik asli Indonesia ya, tapi kalau emang lu ini seru nih bang. Gimana? Tadi gue jadi pengen cerita sejarahnya nih. Oke. Hubungannya dengan memang ini instrumen bukan datang dari Indonesia, tapi ada yang menarik dari latar belakang bagaimana steel gitar ini ditemukan gitu. Gue pernah baca beberapa literatur, termasuk lihat video gitu. Akhirnya mengacu kepada satu nama. Ini mengenai sejarah ini bang. Namanya tuh Joseph Keikuku.
Nah, si Joseph Keikuku ini ya dia kelahiran tahun 1872 atau kalau nggak salah ya, setengah itu. Meninggal 1932. Nah, dia asli orang Hawaii, kelahiran Oahu kalau nggak salah, kepulauan Oahu gitu, Hawaii. Masa remajanya dia itulah terjadi sesuatu yang tidak sengaja, terus kemudian ditemukan steel gitar. Jadi mau nggak mau kita harus tahu semua pemain steel gitar dunia tuh harus berterima kasih sama iya, karena kejadian itu nggak sengaja. Bisa jadi foundernya dia, foundernya bisa jadi. Jadi si Joseph Keikuku ini, atau Joe lah ya kita bilang, namanya Joe. Dia masa remajanya itu dia sekolah di Honolulu, Honolulu, Hawaii. Honolulu, Hawaii, terus kemudian suka main gitar lah ya, bawa gitar akustik gitu kemana-mana itu kan. Nah, anak-anak sekolah lah ya, waktu itu remaja, mungkin dia SMA lah gitu. Terus suatu waktu dia jalan tuh di sekitar pantai, stasiun kereta lah, ada rel kereta gitu kan, rel kereta itu. Nah di salah satu tempat itu dia menemukan ada baut, kalau baut rel gitu kan atau apalah, pokoknya seputar perangkat perkereta apian itu dia menemukan baut berkarat itu yang udah jelek gitu, ada di tanah gitu kan. Sambil dia megang gitar itu jalan gitu, terus habis itu dia ambil si besi baut itu kan. Cuma diambil terus dipegang, iseng. Pas lagi bawa gitar sambil megang itu, terus besi itu jatuh kena si senar gitar. Menurut cerita itu yang saya baca, semua hampir mengacu ke ceritanya sama. Nggak sengaja, terus kemudian nempel ke senar tuh kan. Bunyi kan jadinya. Nah, bunyi besi baut itu jatuh kena senar gitar akustik yang dia pegang itu. Itu buat dia sesuatu yang menarik, karena tiba-tiba gesekan itu tuh gitu, iya, bunyinya mungkin kayak gimana kalau misalnya gitu kan, atau mungkin jatuh gitu kan. Jadi ada apa nih gitu. Berangkat dari situ. Sorry nih ya, Opa Jo gitu. Kita mendongeng nih versi cerita internet nih ya, dan literatur. Jadi waktu itu Jo penasaran, terus kemudian wah, kok cobain nih, tempel-tempelin nih si baut itu kan ke senar gitar akustiknya. Habis itu mungkin bunyinya kan ketemu, ada bunyi-bunyi gitu kan, terus dipetik gitu, ada bunyi-bunyi. Nah, berangkat dari situ penasaran kan ya. Kayaknya nih dicobain lagi terus bisa nih buat mainin not-not yang ada gitu kan. Bisa jadi ini nih. Iya, nah akhirnya dia datang ke tempat inilah, pengrajin besi atau apa gitu. Cobain dulu pertama, pakai punggung pisau nih. Pisau kalau dibalik ini kan agak rapih kan, nggak tajam banget. Cobain itu. Kayaknya kalau dibikin beneran buat main ini lucu ya. Dari situ explore sampai akhirnya nemu ukurannya, dipegang enak gitu kan, dicobain mainin, dan semua cerita untuk menggali sejarah itu mengacu kepada nama beliau, dan akhirnya diakui bahwa Joseph Keikuku adalah orang yang pertama kali menemukan steel gitar. Steel gitar itu ya, teknik itu kan, steel gitar itu. Dengan cerita yang nggak sengaja itu tadi. Berangkatnya tuh. Lucu banget. Jadi jatuh ketiban. Iya. Bunyinya gitu. Jadi akhirnya dikembangin gitu kan. Semua yang mengembangkan itu awalnya kan ya pakai gitar akustik, ya Spain gitar itulah ya. Terus main, tapi udah pakai besi yang mulai dipikirin tuh. Mainnya gini. Berkembang di Hawaii. Terus kemudian masuk kemana-mana. Musiknya Hawaii lah, ngepop jadinya gitu. Bisa sampai ke Amerika, karena di Hawaii sering diadakan di tahun-tahun itu katanya kayak festival, exhibition atau apalah, festival. Orang Amerika datang nonton, terus kemudian wah ini keren nih musik nih. Bawa alatnya ke sana gitu. Dikembangkan di Nashville. Sampai Nashville, nempel banget sama musik country. Yes. Kayak gitu. Berkembang. Nah, itu tadi gue juga baru tahu sih. Nah, hubungannya sama Indonesia. Sama Indonesia apa? Iya, tadi Indonesia ini. Jadi gini, akhirnya gue penasaran nih Bang ya, gue cari tahu ke belakang sejarahnya orang Hawaii jadinya kan. Sebenarnya orang Hawaii ini asalnya dari mana sih?
Jadi penasaran juga gitu. Kok mirip-mirip kita ya? Kok mirip-mirip banget nih sama kita. Iya. Mungkin Joe mirip Bang David, Joseph gitu. Terus dia agak-agak sipit gitu. Terus ada yang mukanya kayak orang Kalimantan gitu kan, atau ada beberapa yang kulitnya agak-agak gosong gitu kayak orang Jawa juga gitu kan. Pas saya baca The Rock aja, The Rock deh. Nah, The Rock boleh The Rock deh. tuh. Pendekatannya gitu Oh, ya. iya. Nah, Hawaiian kan dia. pas dicari tahu menemukan nih sejarah hampir sama. Semua sejarah mengacu ke ceritanya sejarah orang Hawaii ini. Asalnya ternyata Sakotelo. Dari mana? Ternyata bisa dibilang berasal dari orang Melayu. Karena salah satu raja Hawaii tahun keberapa gitu kan, dia punya kesenangan untuk jalan mengunjungi kerajaan-kerajaan lain. Sampai salah satunya ke Siam gitu, kerajaan Siam gitu. Siam ya dekat-dekat dengan tipikal Thailand gitu. Nah, ketika mereka ketemu Raja Siam sama Raja Hawaii di tahun itu, si orang Siam ini memperkenalkan kan, oh kita budaya gini. Terus si orang Hawaii ini dia bilang, saya juga keturunan orang yang sama kok dengan Anda. Saya punya keturunan orang Melayu. Si raja ini bilang ngomong gitu malah. Ngomong gitu. Si orang Hawaii ini. Iya. Jadi setelah dihubung-hubungkan nih, kalau misalnya kita mau tarik bawa runutan orang Hawaii berdarah Melayu juga, bisa jadi steel gitar ini dari Melayu Indonesia. Nah, anjing. Ini misterinya udah mulai terbuka. Misterinya udah mulai terbuka nih. Oke. Nah, kalau sampai berarti kan tadi pertanyaan gua, meskipun bukan alat musik Indonesia, ternyata bisa jadi ini alat musik bisa dari jadi nenek monyong kita. Monyong lagi. Aduh. Nenek karena kita kan tarikannya Pasifik tuh. Iya. Pasifik kita tipikal orangnya Polinesia, Melanesia gitu kan. Ya, runutannya ke situ deh. Sama. Sampai tadi ya? Ke daerah tugasnya Pak Dubes Tantowi ya kan. New Zealand orang apa istilahnya? Maori itu apa gitu kan. Yang ada beberapa Tonga gitu. Ya mirip-mirip orang itu Hawaii juga. Banget. Hawaii banget tuh mereka. Oke. Jadi kawan-kawan terkasih, pelajari musik ini, alat musik ini terutama. Kalau yang di luar sana ada yang interest gitu ya. Nih, tampangnya nih. Lo harus punya tanggung jawab lo sama. Iya, itu dia tuh. By the way, lo kan seorang dosen. Sekarang udah nggak aktif sih sebenarnya. Lo dulu kan punya tugas mengajar gitu. Ya. Iya nggak sih? Lo dosen juga? Dulu gua ngajar grafis di tahun sekitar 2000. Pantesan lu ngajarin orang sejarahnya sangat enak. 2000 desain grafis. DKV lah. Terus dulu gitu. Sama dong. 2007 2008 gitu sampai 2012 sampai 2013 ngajar. Dosen LB aja, dosen luar biasa aja, bukan dosen gadungan lah sih. Ya pantesan deh di samping ya ini kan sekarang jadi disiplin ilmu lo sekarang. Si steel gitar ini. Disiplin ilmu dan alhamdulillah ternyata menghidupi gua juga. Nah, menghidupi lo main sama band-band performer tadi udah banyak gitu. Iya. Lo ada bikin project sendiri nggak? Lu sendiri ya? Nah, iya ini sebenarnya sih terpacu juga setelah ketemu dengan beberapa yang terlibat kerjasama gitu, Bang. Oke. Termasuk juga salah satunya gue pernah ketemu dengan anaknya almarhum George De Vretes. Oh ya? Namanya Om Alva De Vretes. Oke. Om Alva tadinya tinggal di Belanda, sekarang tinggal di Indonesia. Terus Om Alva ini musisi blues. Dia nggak main kawakan ini. Legend juga, dia nggak main steel gitar. Cuma suatu saat tuh gue pernah ketemu satu panggung gitu. Gue dengan band main duluan, habis itu Om Alva main setelahnya. Cuma pada saat gue lagi main itu tiba-tiba Om Alva datang ke atas panggung terus dia berdiri sambil ngeliat gini kan. Apa sih? Kenapa? Ya dia merasa ini kan permainan yang dimainin sama bokap gue nih. Kenapa tiba-tiba ada di bocah ini gitu kan?
style bokap gue nih, gitu kan, Nah, misalnya gitu. Sedangkan kita kan influence-nya, Iya. referensinya Iya, lu dapet referensi banyak. banget ke Joseph bokap. Fretes gitu kan. Secara almarhum Joseph Iya. Fretes legend gitu loh, Yes. diakui dunia. Nih anaknya ngeliat, Nah, berasa dong. abis gue main, abis itu gue ditangkap, langsung diinterogasi kan. Wah, oke. Duduk, gue mau tanya nih, you gini-gini, dia tanya gitu kan, abis itu abis berujung dengan dia bilang, no, wajib harus bikin karya dan bikin album, dia bilang. Alright. Nggak itu bisa dia nggak tuh. bisa enggak, dia bilang gitu. Yes. Karena ini udah hilang, dia bilang gitu. Jadi harus ada jejaknya lagi gitu. Setuju sama putranya. Jadi berangkat dari situ, gue kepikiran terus tuh Bang, sebenarnya sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang. Plus setelah juga kerjasama misalnya, gue bersyukur bisa sama Naif, Ya. ada Eva Celia, ada Glenn. Baim, ada Glenn gitu kan, terus Sandi Sondoro, banyak lah. ya Sandi Sondoro. Buat gue itu perjalanan luar biasa. Padahal tadinya mainin alat yang mungkin di era-era tahun itu waktu remaja kan anak-anak lain Nggak ada yang mau. wah ini alat jadul banget nih, maininnya musik Hawaii itu kan Ini keroncong. nggak kompatibel lah sama Tapi musik sekarang sekian gitu. puluh tahun kemudian tuh akhirnya pas gue lihat kanan kiri tuh, enggak sendirian gitu. Iya, Gitu dan kan, terus dicari, di titik men. tertentu gitu kan akhirnya. Tapi jadi PR juga. Nah itu tadi, Ya. karya harus bikin gitu kan. Oke. Nah sebenarnya sekarang tuh lagi jalan bikin beberapa single sebenarnya Bang. Nice. Lagi bikin beberapa single, mengcombine, karena kebetulan juga gue suka berdendang-dendang sedikit juga sih. Jadi ada lagu, kebanyakan lagu semua gue tulis, ada yang gue nyanyi, ada yang kolaborasi sama vokalis lain juga, ada yang instrumental gitu. Itu gue combine di beberapa single itu kan. Nah, lu Tahun main depan di itu. sini dulu ya. Aduh, Gue denger dulu. jangan dong. Gak, harus ya, harus. Gila lo. Ngapain gue ngundang lu kalau lu nggak dengerin karya lu? Kalau nggak ya nggak harus jadiin single, nggak apa-apa deh. Lu nanti mainin ya. Gue pengen denger. Iya. Boleh ya? Sebenarnya Boleh ya? Gue pengenin banget mainin di acaranya, di programnya David by YouTube. Iya, David by YouTube. Tapi jangan sekarang, kayaknya harus diundang lagi deh. Nah, kalau yang sekarang lu mau coba mainin apa dong? Maksudnya belum berani lo untuk karya lo dulu. Belum dulu. Jangan. Oke, jangan nggak dulu deh. apa-apa. Jangan Berarti dulu kita deh. bawain lagu orang dulu aja ya. Ayo dong. Oke, nanti ya. Oke, siap. Kita off dulu sekarang, break dulu sebentar abis ini. Oke? Tiga, dua, satu. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sumpah. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati yang lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku
bersemi di dalam kamu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Yoi, Rus. Oke. Nah, Iya, lo Bang. banyak project kan kemarin sama musisi-musisi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, Rus. Yang paling berkesan project musik lo bersama atau apapun itu ya. Paling yang sekarang lo rasa anjing nih project anjing gue nih gitu. Gue ngerasain paling berkesan dah gitu. Siapa terus? Iya, iya. Kalau dari pengalaman kerjasama sama yang udah nih, kalau dari kacamata gue dari sisi musiknya, yang cukup seru tuh salah satunya adalah waktu sama Eva Celia. Oke. Nah, waktu sama Eva Celia ini, Gue mesti dengerin kayaknya. nah, lagunya. gue bilang seru tuh karena apa? Gue nggak main musik di pakem steel gitar yang memang seharusnya Umumnya. main gitu kan. Oke. Terus dengan progresi chord yang kuping gue tidak familiar dengan chord-chord itu gitu. Oh. Jadi Itu menurut lo yang paling berkesan? Sebenarnya Lo- semua berkesan Iya, sih. maksudnya Nah. paling yang ngerasa Cuma- challenge-nya beda Iya, nih. ada sesuatu yang buat gue tuh, Wah, waduh, ini baru nih. Iya. ini gimana caranya nih, waktu ngisi juga udah mikir tuh space-nya sedikit, ruang buat ngisinya sedikit, terus progress chord-nya lumayan rapet gitu kan, dengan nuansa musik yang kalau boleh gue bilang tuh kan ada unsur jazz juga, R&B. iya, terus ada folk-nya juga di combine di situ kan, terus plusnya lagi Mas Indra Lesmana di situ Ikut untuk ngisi juga, ngisi gitar. Jadi keyboard gitar. gitar itu dengan nuansa yang sebenarnya hampir mirip dengan sama steel gitar. sound-nya. Jadi di situ gue Mesti nyari celah lagi nih. Nyari celah, hati-hati gitu kan. Oke, Terus oke. abis itu mengikuti progress chord yang cukup itu. Jadi buat gue yang waktu sama Eva Paling berkesan. PR banget PR, gue itu mikir yang gitu kan. paling ini deh. Mikir. Challenge buat lo. Iya. Cuma kalau Berkesan mas semua dengan gitu. yang lain loh. semua seru sih, semua Berarti seru, ya semua itu. seru banget tuh. Sama Bang Indra Lesmana, gue juga pernah kerjasama asik banget. Kapan-kapan Indra Lesmana, Eva Celia juga kita undang juga di sini. Itu dia harus Amrus nih. dulu nih. Itu tadi tentang Amrus Ramadan, dan kita sekarang mau masuk segmen terakhir nih. Bapak, ini segmen terakhir. Iya, kita Jam udah red. mau masuk, mau Oh, main oke. udah mau habis. Sorry, ini gue kayaknya ada sesuatu nih buat Bang David nih. Apa yang terus? Yang mau gue kasih nih. Boleh nih ya? Boleh, Gua boleh. Pengen ngasih sesuatu Sikat nih. terus. Apa nih? Nah, ini Anjay, Ini- lu pernah ngirim gue nih ke Iya, Instagram, ini- pernah fotoin, men. Lu pernah post. waktu itu gue Cing. ngerjainnya apa? Wancing. Awal-awal COVID ya. Waktu lagi Lu pernah DM gue, lu gambar ini sih. Gua, Iya. men, Amrus ternyata nggak cuma jago slide gitar, steel gitar. Gambar ya iya, lalu anak di kafe masuk nggak bisa gambar, dosen pula gambar muka gue lagi. Waduh, keren, thank you banget terus. Gua Sama-sama. figura nih habis ini gua ke itu dulu. Depan tuh ada apa namanya? Enggak, itu depan foto-foto apa tuh namanya? Yonas, gua ke Yonas dulu nih. beli figura dulu nih, gua figuran nih, nah. Keren banget nih, thank you banget. Wah, Sama-sama, terus Bang, gua sama-sama. thank you banget terus. Nih, gua taruh mana ya? Sini dulu dah. Sini dulu. Siap. Thank you.
Terus kita masuk segmen terakhir. Oke. Segmen terakhir ini adalah Jambret. Yeah. Ngejam bareng David. Ya, gitu. Tadi lu bilang di project album lu ada nyanyi juga. Ada. Lu nyanyi juga? Ada. Gue pengen denger suaranya dia. Ngejam bareng David nih. Terus? Jangan dong. Bodoh amat, lu udah kesini nggak bisa menolak lu. Aduh. Di sini kita ngarang aja, bikin lagu dadakan kayak tahu bulat. Lagu dadakan. Tenang aja, gue nggak bakal ini. Oh, ya. Jadi, gitu terus. Jadi gini, kita sweet terus. Kalau yang gue menang, gue nemu kata pertama, lu kata keduanya. Jadi satu lagu, Rus. Oke? Oh gitu. Iya. Bebas nih ya, bebas aja. So, gue sweet dulu ya, kita sweet. Oh, lu menang. Oke. Kata pertamanya terserah dari lu apa. Oke. Nanti gue bikin lagu, kita bikin lagu tentang kata lu dan kata gua. Oke. Apa? Musik dulu atau Enggak, kata aja lu. kata aja. Ntar jadi judul lagu nih, jadi tema lagunya. Lu sebutin aja yang ada di pala lu. Oh, gue lagi demen ya. Oh gitu. Satu kata aja, sebutin. 1, 2, 3. Olah TKP. Oh, panjang amat. Olah TKP panjang amat tuh udah jadi satu judul sih. Ya udah jadi judul lagunya Olah TKP Kan ya. karena menang tadi kan. jadi Iya, nggak apa-apa. udah. Satu lagu ya. Kita temanya blues aja kali ya. Blues boleh. Karena lu dari tadi gue pikir kayaknya nge-blues ya. Gimana sih blues? Anjir. Olah TKP ya. Tapi ntar lu nyanyi juga ya. Iya. Kita belum pernah denger si Ambrus nyanyi. Asik. Olah TKP ya. Kulihat sesosok mayat. Aku lihat mayatnya mati. Ya iyalah udah itu mayat. Lalu ku dekati mayat itu. Kemudian aku tanya, bang, kenapa matinya bang? Ya mana bisa gua jawab, gua kan sudah mayat. Sikat terus. Nyanyi lu. Olah TKP. Iya. Ngejam bareng Bang David. Olah TKP. Jangan sampai nggak jadi. Yeah. Sama yang tadi. Si abang yang ditanya udah mati. Suara lo keren juga bangsat. Sikat Bang David. Oke. Setelah tadi ditanya, nggak dijawab. Kemudian datanglah petugas. Petugas itu mengolah TKP. Padahal saya bingung. Kenapa TKP mesti diolah? Kenapa bukan badannya yang diolah? Kalau Pak Polisi olahraga, pasti badannya jadi six pack. Olah TKP, gak olahraga ye. Ya olah TKP, seperti olahraganya. Olah TKP, oh olah TKP.
wabarakatuh. Thank you, Amrus.